Halo Bapak, Ibu, dan sahabat sehat semua. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya. Apakah Anda termasuk yang suka minum kopi di pagi hari? Coba tulis di kolom komentar, saya ngopi tiap pagi, atau saya tidak ngopi. Saya penasaran, seberapa banyak di antara kita yang sudah menjadikan kopi sebagai rutinitas harian. Banyak orang berpikir, kopi itu kan minuman biasa. Hampir tiap hari saya minum, nggak apa-apa tuh. Tapi, bagaimana kalau saya bilang? Ada fakta mengejutkan soal kopi yang jarang dibahas, terutama untuk kita yang usianya sudah di atas 50 tahun. Di video ini, saya akan kupas 5 dampak tersembunyi dari kopi yang bisa memicu masalah serius, mulai dari jantung berdebar, gangguan lambung, hingga tulang rapuh. Bukan sekadar menakut-nakuti ya, tapi semua akan disertai penjelasan medis dan hasil studi penelitian terbaru. Jadi, jangan buru-buru ngopi dulu pagi ini, sebelum nonton sampai akhir. Dan kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, yuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. Coba kita bayangkan suasana pagi, udara masih sejuk, mata baru saja melek, dan aroma kopi yang harum menyambut dari dapur. Rasanya, belum lengkap hari kalau belum ngopi. Betul nggak, Bapak Ibu? Di Indonesia, minum kopi sudah seperti budaya. Dari warung sederhana sampai kafe modern, kopi jadi pilihan utama, baik untuk teman ngobrol, begadang, atau sekadar menghangatkan badan. Menurut data dari Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia, konsumsi kopi domestik terus naik setiap tahun, bahkan diperkirakan sudah menyentuh lebih dari 300.000 ton per tahun. Artinya, makin banyak orang yang merasa hidupnya kurang semangat tanpa kopi. Kenapa bisa begitu? Karena zat kafein dalam kopi memang memberikan efek bangun dan meningkatkan kewaspadaan sementara. Beberapa orang merasa lebih fokus, lebih ceria, bahkan lebih produktif setelah menyeruput secangkir kopi. Tapi di balik manfaat yang dirasakan sesaat itu, banyak yang tidak sadar bahwa tubuh kita, terutama yang sudah lanjut usia, tidak lagi bisa merespons kafein dengan cara yang sama seperti waktu muda dulu. Dan inilah yang akan kita bahas di bagian berikutnya, dampak mengejutkan yang jarang disadari dari minum kopi rutin. Bapak, Ibu, tahukah bahwa salah satu efek paling sering dikeluhkan setelah minum kopi adalah jantung berdebar-debar? Kadang disertai rasa gelisah, bahkan tangan ikut gemetar. Ini bukan sekadar perasaan, tapi ada penjelasan medisnya. Kopi mengandung kafein, zat stimulan yang secara langsung memengaruhi sistem saraf pusat dan juga memicu pelepasan hormon adrenalin. Apa akibatnya? Jantung bekerja lebih cepat. Tekanan darah bisa naik tiba-tiba. Irama detak jantung jadi tidak beraturan, dalam dunia medis disebut aritmia. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the American Heart Association, konsumsi kafein berlebihan dapat meningkatkan risiko gangguan irama jantung, terutama pada orang tua dan mereka yang punya riwayat hipertensi atau gangguan jantung. Bagi anak muda, efek ini mungkin hanya sementara. Tapi untuk usia 50 tahun ke atas, efek samping ini bisa berbahaya dan bahkan memicu kondisi seperti fibrilasi atrium, yaitu detak jantung yang sangat cepat dan tidak teratur. Palpitasi, yang terasa seperti jantung berdetak keras atau tidak beraturan. Rasa gelisah yang tidak jelas penyebabnya. Saya punya cerita kecil. Salah satu penonton kami, Pak Budi dari Solo, mengeluh sering merasa seperti mau pingsan setelah ngopi pagi. Ternyata setelah dicek, tekanan darahnya langsung naik drastis tiap kali selesai minum kopi. Setelah dikurangi, keluhannya jauh berkurang. Jadi, bagi Bapak Ibu yang merasa jantungnya sering berdebar tanpa sebab, coba perhatikan. Apakah sebelumnya baru saja minum kopi? Kalau iya, bisa jadi tubuh sudah memberi sinyal bahwa kafein mulai menjadi beban, bukan manfaat. Nah, Bapak Ibu, selain jantung berdebar, efek lain yang sering dikeluhkan setelah ngopi adalah perut terasa perih, kembung, atau mual. Ini bukan hal sepele. Kopi, apalagi yang diminum dalam keadaan perut kosong, bisa menjadi pemicu utama naiknya asam lambung, bahkan memperparah gejala MA kronis. Kenapa bisa begitu? Karena kopi bersifat asam dan merangsang produksi asam lambung berlebih. Saat kadar asam meningkat, lapisan pelindung lambung bisa terganggu. Akibatnya, muncullah gejala perih di ulu hati, mual, kembung,
sendawa berulang. Bahkan bisa sampai nyeri dada yang mirip serangan jantung. Menurut studi dari Alimentary Pharmacologists Therapeutics, kafein dalam kopi merangsang sel parietal di lambung untuk memproduksi lebih banyak asam. Ini membuat penderita GERD, gastroesophageal reflux disease, rentan mengalami gejala memburuk setelah ngopi. Yang lebih berbahaya, banyak orang tidak menyadari kalau mereka sudah mengalami iritasi lambung ringan. Tiap pagi minum kopi, lambung semakin terkikis sedikit demi sedikit. Dan saat usia makin bertambah, daya tahan mukosa lambung menurun, sehingga makin gampang luka atau meradang. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal ini? Perut terasa perih atau mual setelah ngopi pagi? Kalau ya, mungkin itu tanda bahwa tubuh sedang memberi peringatan. Karena walaupun kopi terasa nikmat di lidah, tidak semua tubuh cocok menerimanya, terutama yang sudah punya masalah lambung sejak lama. Bapak, Ibu, pernahkah mendengar orang tua yang jatuh sedikit saja tapi langsung patah tulang? Atau mungkin mengalami sendiri, tulang terasa nyeri, sendi cepat pegal, dan kaki mulai melemah? Salah satu penyebab yang sering tidak disadari adalah kebiasaan minum kopi berlebihan. Ya, betul. Kopi bisa mempercepat pengeroposan tulang, terutama pada lansia. Dan ini bukan sekadar mitos. Ada penelitian ilmiah yang membuktikannya. Apa hubungannya kopi dan tulang? Kafein dalam kopi memiliki efek mengganggu penyerapan kalsium di usus, serta meningkatkan pengeluaran kalsium lewat urin. Akibatnya, tubuh kehilangan cadangan kalsium yang seharusnya digunakan untuk memperkuat tulang. Studi dari The American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan, wanita usia lanjut yang mengonsumsi lebih dari 300 mg kafein per hari, setara 3 cangkir kopi, mengalami penurunan massa tulang hingga 5% lebih cepat dibanding yang tidak mengonsumsi kopi secara rutin. Tidak hanya wanita, lansia pria juga bisa terdampak, apalagi jika jarang minum susu, tidak mendapat cukup sinar matahari, jarang olahraga beban, punya riwayat tulang keropos atau osteopenia. Dan yang sering menjadi jebakan adalah ngopi sambil merokok. Ini kombinasi yang sangat buruk untuk tulang. Karena nikotin juga menghambat regenerasi tulang. Gejala awal pengeroposan tulang karena efek kafein. Sering nyeri punggung atau pinggang. Tubuh makin membungkuk. Tinggi badan mulai berkurang. Mudah lelah saat berdiri lama. Kaki terasa linu saat berjalan. Kalau Bapak Ibu sudah mulai merasakan hal ini, hati-hati. Karena osteoporosis adalah penyakit senyap, tidak terasa sampai akhirnya terjadi patah tulang. Ilustrasi nyata. Saya pernah bertemu seorang ibu usia 67 tahun, sebut saja Bu Rini. Beliau sangat aktif, rajin senam, makan cukup, dan tiap pagi minum kopi hitam pahit tanpa gula. Awalnya baik-baik saja, sampai suatu pagi, beliau terpleset ringan saat menyiram tanaman. Tulang panggulnya patah. Setelah diperiksa, ternyata densitas tulangnya sangat rendah. Dan setelah ditelusuri, beliau punya kebiasaan minum kopi 3-4 cangkir sehari selama 20 tahun, tanpa suplemen kalsium sama sekali. Sejak saat itu, beliau baru sadar bahwa kopi bukan hanya tentang menjaga semangat, tapi juga menyita cadangan kalsium tubuh secara diam-diam. Tips aman. Kalau Bapak Ibu masih ingin menikmati kopi, ada beberapa tips penting agar tidak merusak tulang. Batasi konsumsi kopi maksimal 1-2 cangkir kecil per hari. Pastikan konsumsi kalsium cukup, baik dari susu, ikan teri, tahu, atau suplemen. Perbanyak vitamin D dari sinar matahari pagi. Hindari minum kopi setelah jam 3 sore. Jangan mengganti air putih dengan kopi. Ingat, tulang yang kuat adalah investasi masa tua. Dan kebiasaan kecil seperti minum kopi, kalau tidak dikendalikan, bisa menjadi penyebab keropos yang diam-diam merusak tubuh kita. Bapak, Ibu yang saya hormati, pernahkah malam-malam Bapak Ibu merasa sulit tidur, padahal badan sudah lelah? Atau justru bisa tidur, tapi bangun tengah malam lalu tidak bisa tidur lagi sampai pagi? Kalau iya, cobalah ingat kembali, apakah hari itu sempat minum kopi, siang atau sore hari? Karena meskipun hanya secangkir, kopi bisa mengganggu hormon tidur alami tubuh, terutama pada usia lanjut. Kenapa lansia lebih sensitif terhadap kopi? Tubuh kita memproduksi hormon bernama melatonin, yang bertugas mengundang rasa kantuk saat malam tiba.
Hormon ini bekerja berdasarkan ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh. Nah, kafein dalam kopi bisa menghambat produksi melatonin hingga 50%, menurut riset dari Journal of Clinical Sleep Medicine. Bahkan efeknya bisa bertahan selama 6 hingga 10 jam setelah dikonsumsi. Jadi, walaupun Bapak Ibu minum kopi jam 1 siang, malamnya bisa tetap sulit tidur. Apalagi jika tubuh sudah tidak sekuat dulu dalam memetabolisme kafein. Dampak kekurangan tidur bagi lansia. Menurunnya daya tahan tubuh. Memburuknya fungsi otak dan ingatan. Meningkatnya risiko depresi atau kecemasan. Menurunnya keseimbangan dan refleks, yang bisa meningkatkan risiko jatuh. Tubuh tidak bisa memperbaiki sel-sel rusak secara optimal. Ada satu hal menarik yang perlu Bapak Ibu tahu. Tidur malam yang cukup bukan cuma soal waktu, tapi juga kualitasnya. Kalau tubuh tidak bisa masuk ke fase tidur dalam, maka regenerasi otak dan organ penting tidak akan terjadi dengan baik. Dan sayangnya, kafein menurunkan kemampuan tubuh masuk ke tahap tidur dalam, deep sleep. Inilah kenapa banyak lansia merasa tidur semalaman tapi tetap lemas di pagi hari. Contoh nyata. Saya pernah mendapat email dari salah satu penonton setia kita, Ibu Yani dari Pontianak. Beliau cerita, sudah hampir 2 tahun tidur selalu gelisah dan sering terbangun tengah malam. Ternyata, beliau punya kebiasaan minum kopi hitam jam 4 sore sebagai teman menonton sinetron. Setelah mencoba berhenti minum kopi setelah zuhur selama 3 minggu, pola tidurnya mulai membaik. Sekarang bisa tidur nyenyak tanpa obat tidur. Tips agar tidur tetap nyenyak meski suka kopi. Jangan minum kopi setelah jam 2 siang, bahkan lebih baik hanya pagi hari. Pilih jenis kopi rendah kafein jika sangat ingin tetap menikmati. Minum air putih hangat atau teh herbal sebagai alternatif sore hari. Hindari minum kopi saat perut kosong. Buat rutinitas tidur yang konsisten setiap malam. Dan yang penting, dengarkan sinyal tubuh. Kalau mulai susah tidur sejak sering ngopi sore, mungkin sudah waktunya mengatur ulang kebiasaan itu. Bapak Ibu, pernahkah merasa gelisah tanpa alasan jelas, mudah marah, atau bahkan jantung berdebar-debar saat sedang santai? Kadang perasaan ini datang tiba-tiba, dan membuat suasana hati jadi kurang baik. Salah satu penyebabnya bisa jadi adalah konsumsi kopi berlebihan. Kafein yang ada dalam kopi adalah stimulan yang memengaruhi sistem saraf pusat. Efek stimulan ini memang bisa membuat kita lebih fokus dan terjaga, tapi kalau kebanyakan, efeknya malah sebaliknya. Bagaimana kopi memicu kecemasan? Kafein meningkatkan produksi hormon adrenalin dan kortisol, hormon stres dalam tubuh. Kondisi ini membuat tubuh dalam mode siaga, seolah-olah sedang menghadapi bahaya. Akibatnya, perasaan gelisah dan cemas meningkat, bahkan tanpa ada penyebab nyata. Menurut Journal of Psychopharmacology, konsumsi kafein yang tinggi bisa memperburuk gejala gangguan kecemasan pada orang yang sensitif dan memicu perasaan gugup, sulit berkonsentrasi, insomnia, palpitasi jantung, mudah tersinggung dan marah. Kenapa lansia lebih rentan? Seiring bertambahnya usia, metabolisme kafein melambat. Ini artinya efek stimulan bertahan lebih lama dan lebih kuat. Ditambah lagi, lansia sering mengalami perubahan hormonal yang membuat mood lebih mudah berubah. Bayangkan jika efek kopi ini dikombinasikan dengan masalah lain seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, rasa kesepian atau stres sosial. Maka efek psikologisnya bisa makin parah. Kisah nyata. Saya teringat Ibu Sari, 62 tahun, yang dulu sering ngopi pagi dan sore. Beliau mulai sering merasa gelisah, cepat marah pada keluarga, dan sulit tidur nyenyak. Setelah mengurangi kopi, suasana hati membaik, dan hubungan dengan keluarga juga jadi lebih harmonis. Tips mengurangi efek negatif kafein pada mood. Batasi kopi menjadi 1-2 cangkir per hari. Jangan konsumsi kopi di sore atau malam hari. Konsumsi makanan kaya magnesium dan vitamin B untuk membantu menenangkan saraf. Coba alternatif minuman seperti teh hijau yang lebih ringan kafeinnya. Perbanyak aktivitas relaksasi seperti jalan santai atau meditasi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin banyak dari kita berpikir, kopi itu minuman yang menyegarkan, membuat badan terasa lebih hidup. Tapi, tahukah Bapak Ibu kalau kopi juga bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat?
Kopi adalah diuretik alami, artinya ia meningkatkan produksi urin. Ini berarti setelah ngopi, tubuh akan lebih sering buang air kecil, dan ini dapat menyebabkan dehidrasi jika kita tidak mengganti cairan yang hilang dengan cukup air putih. Mengapa dehidrasi berbahaya terutama bagi lansia? Lansia biasanya memiliki rasa haus yang menurun, sehingga mereka cenderung tidak minum air yang cukup. Jika ditambah konsumsi kopi yang menyebabkan sering kencing, risiko tubuh kekurangan cairan makin besar. Dehidrasi bisa berakibat serius, seperti pusing dan lemah, kesulitan fokus dan konsentrasi, sembelit, gangguan fungsi ginjal, peningkatan risiko jatuh karena pusing. Menurut National Kidney Foundation, dehidrasi yang kronis dapat memperburuk fungsi ginjal, dan bagi yang sudah memiliki masalah ginjal, konsumsi kopi yang berlebihan bisa mempercepat kerusakan. Kopi dan kesehatan ginjal. Selain menyebabkan dehidrasi, kafein dalam kopi juga dapat meningkatkan tekanan darah sementara, dan ini bisa memberikan beban tambahan pada ginjal. Ginjal bertugas menyaring darah dan membuang zat-zat sisa. Jika terlalu banyak kafein yang masuk, ginjal harus bekerja lebih keras, terutama jika tubuh kekurangan cairan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Kidney Diseases menunjukkan bahwa konsumsi kafein berlebihan dapat berkontribusi pada gangguan fungsi ginjal, terutama bagi lansia dan mereka yang punya riwayat penyakit ginjal. Tanda-tanda tubuh kekurangan cairan akibat kopi. Mulut kering dan rasa haus yang tidak hilang. Urin berwarna pekat dan sedikit. Kepala sering pusing terutama saat berdiri. Kulit terasa kering dan kehilangan elastisitas. Mudah lelah dan lemas. Tips menjaga hidrasi saat tetap ingin minum kopi. Minum segelas besar air putih sebelum dan sesudah ngopi. Batasi konsumsi kopi maksimal 1-2 cangkir per hari. Pilih kopi yang tidak terlalu kuat atau rendah kafein. Perhatikan warna urin, jika sudah pekat segera tambah minum air. Hindari kopi sebagai pengganti air putih di pagi hari. Pesan penting. Bapak Ibu, menjaga keseimbangan cairan tubuh adalah kunci penting untuk kesehatan lansia. Jangan sampai kebiasaan ngopi malah membuat tubuh kekurangan cairan yang esensial untuk kerja organ-organ vital. Bapak Ibu, minum kopi sering terasa menyenangkan, membuat semangat, dan kadang jadi kebiasaan yang sulit dilepaskan. Namun, tahukah Bapak Ibu bahwa kopi bisa menyebabkan ketergantungan? Ya. Kafein adalah zat stimulan yang memicu sistem saraf pusat agar lebih aktif. Lama-kelamaan, tubuh akan menyesuaikan diri dan membutuhkan dosis kafein yang sama atau lebih banyak agar efeknya terasa. Apa itu ketergantungan kafein? Ketergantungan berarti tubuh sudah terbiasa menerima kafein, sehingga jika berhenti atau mengurangi, akan muncul gejala putus zat, withdrawal, seperti sakit kepala, mudah lelah dan mengantuk. Sulit berkonsentrasi, mood yang cepat berubah, termasuk rasa gelisah atau depresi ringan. Nafsu makan menurun. Gejala ini biasanya muncul dalam Desember 24 jam setelah berhenti dan bisa bertahan hingga 9 hari, menurut riset dari American Psychiatric Association. Kenapa ini penting untuk lansia? Lansia sering mengandalkan kopi sebagai penambah tenaga di pagi hari. Namun jika sudah ketergantungan, tubuh akan sulit berfungsi normal tanpa kafein. Ini bisa membuat tubuh merasa sangat lemas jika kopi tidak dikonsumsi tepat waktu. Efek ketergantungan ini juga membuat lansia sulit mengurangi kopi, meski sudah mulai merasakan efek negatif, seperti sulit tidur atau gelisah. Bagaimana proses ketergantungan terjadi? Kafein bekerja dengan menghambat adenosin, zat kimia di otak yang menyebabkan rasa ngantuk. Saat sering mengonsumsi kafein, otak akan memproduksi lebih banyak reseptor adenosin agar bisa melawan efek kafein ini. Akibatnya, saat berhenti minum kopi, tubuh merasa kelebihan adenosin yang membuat mengantuk, lemas, dan sakit kepala. Kisah nyata. Pak Joko, 70 tahun dari Surabaya, bercerita bahwa beliau sulit sekali berhenti minum kopi karena setiap kali mencoba, kepala langsung pusing dan badannya lemas. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan secara bertahap mengurangi kopi, Pak Joko akhirnya bisa menikmati pagi tanpa ketergantungan yang mengganggu. Tips mengurangi ketergantungan kopi secara bertahap. Kurangi konsumsi kopi secara perlahan, misalnya dari 3 cangkir menjadi 2 cangkir per hari selama 1-2 minggu.
Ganti kopi dengan teh hijau atau teh herbal yang lebih ringan kafeinnya. Perbanyak minum air putih dan makan makanan bergizi untuk membantu tubuh pulih. Atur waktu tidur dan pola istirahat yang baik agar tubuh tidak terlalu lelah. Jika gejala putus zat muncul, jangan panik. Ini wajar dan akan berkurang dalam beberapa hari. Bapak Ibu, ingat, kopi memang bisa memberikan energi sesaat, tapi jangan sampai tubuh menjadi terlalu bergantung sehingga akhirnya malah mengganggu kesehatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain efek pada sistem saraf dan ginjal, kopi juga ternyata bisa memengaruhi penyerapan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh kita sehari-hari. Ini sangat penting untuk diketahui, terutama bagi lansia yang memerlukan nutrisi optimal agar tetap sehat dan kuat. Nutrisi apa saja yang bisa terganggu? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kafein dalam kopi bisa mengurangi penyerapan zat besi, iron, kalsium, vitamin B kompleks. Zat-zat ini sangat penting untuk pembentukan darah, kesehatan tulang, dan fungsi saraf. Kenapa ini bermasalah bagi lansia? Zat besi penting untuk mencegah anemia, yang bisa menyebabkan kelelahan dan lemah. Kalsium berperan dalam menjaga kepadatan tulang, mencegah osteoporosis dan patah tulang. Vitamin B kompleks membantu energi dan kesehatan saraf, mencegah kebingungan dan kelemahan otot. Jika penyerapan nutrisi ini terganggu, lansia bisa mengalami masalah kesehatan yang serius. Studi penelitian. Sebuah studi yang dipublikasikan di The American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi kopi secara bersamaan dengan makanan kaya zat besi bisa mengurangi penyerapan zat besi hingga 40%. Ini tentu saja bisa berdampak besar pada orang yang sudah rentan kekurangan zat besi. Bagaimana cara mengatasi? Hindari minum kopi bersamaan dengan waktu makan, terutama makanan kaya zat besi seperti daging merah, sayuran hijau, atau kacang-kacangan. Beri jeda minimal 1-2 jam antara makan dan minum kopi. Pastikan konsumsi makanan kaya kalsium, seperti susu, yogurt, atau sayuran hijau secara teratur. Suplemen vitamin dan mineral bisa dikonsultasikan dengan dokter jika diperlukan. Kisah nyata. Ibu Ani, 68 tahun, dulu sering merasa cepat lelah dan mudah pusing. Setelah cek darah, beliau ternyata mengalami anemia ringan. Setelah dokter menyarankan untuk mengatur waktu konsumsi kopi agar tidak bersamaan dengan makan, dan menambah asupan zat besi, kondisi Ibu Ani membaik secara signifikan. Tips tambahan. Pilih kopi dengan porsi yang wajar dan jangan berlebihan. Perbanyak konsumsi makanan bergizi yang membantu penyerapan nutrisi, seperti vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Tetap rutin cek kesehatan untuk mengetahui kondisi nutrisi tubuh. Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan itu bukan hanya soal apa yang kita makan dan minum, tapi juga bagaimana kita mengatur waktu dan pola konsumsi agar nutrisi tubuh tetap maksimal. Bapak dan Ibu, dari pembahasan panjang tentang fakta negatif mengejutkan tentang kopi ini, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa meskipun kopi punya banyak penggemar dan manfaat sesaat, kita juga harus bijak dalam mengonsumsinya. Kopi bukan hanya soal rasa dan kebiasaan, tapi juga soal bagaimana kopi bisa memengaruhi kesehatan tubuh kita, terutama bagi lansia yang rentan terhadap efek samping seperti kecemasan, gangguan tidur, ketergantungan, hingga masalah penyerapan nutrisi dan pencernaan. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu. Apakah setelah menonton video ini, Anda jadi lebih sadar dan mungkin ingin mengatur kembali kebiasaan minum kopi Anda? Tuliskan pendapat atau pengalaman Bapak Ibu tentang kopi di kolom komentar. Ya, saya sangat ingin tahu cerita dari Anda semua. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya khusus untuk kita semua yang ingin hidup sehat dan berkualitas di usia lanjut. Tekan tombol like jika video ini bermanfaat untuk Anda. Bagikan video ini ke keluarga, teman, atau orang yang Anda sayangi agar mereka juga lebih waspada dan bijak dalam konsumsi kopi. Semoga video ini bisa menjadi pengingat yang baik bagi kita semua agar tetap menjaga kesehatan, terutama dengan kebiasaan kecil seperti minum kopi. Sampai jumpa di video berikutnya, Bapak dan Ibu. Salam sehat dan penuh semangat selalu.